Para mahasiswa sekalian, terima kasih kalian datang lagi di kelas saya. Kelas filsafat reguler, kita kelas biasa. Minggu lalu, kalau kalian ingat, kita sudah membahas tentang pengantar sejarah filsafat barat. Kemudian kita juga masuk ke kehidupan Sokrates. Kalau kalian ingat, Sokrates meninggal karena dia minum racun. Dia minum racun karena apa? Dia memperjuangkan kebenaran yang dia yakini. Nah, Sokrates itu punya murid atau punya teman namanya Plato. Saya ingatkan lagi, dulu saya pernah beritahu bahwa di filsafat itu ada 3 guru besar filsafat. 3 guru besar filsafat itu siapa? Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Sokrates, Platon, dan Aristoteles. Nama orang nyebutnya Platon sebenarnya. Tapi di Indonesia kemudian jadi Plato. Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, Sokrates sudah kita pelajari minggu lalu. Kali ini kita akan belajar tentang Platon. Siapa itu Platon? Ya, kita akan belajar. Saya akan sharekan presentasi saya. Bentar. Ya, kita akan melihat tentang Plato. Saya dulu sangat waktu saya sebentar ya. Oke. Waktu saya kuliah di S1 dulu, S1 waktu saya kuliah filsafat, saya sempat tergila-gila dengan Plato. Saya sempat tergila-gila dengan Plato. Saya menekuni Plato itu kurang lebih mungkin 3 tahun. Saya tergila-gila dengan tokoh ini, sangat senang sekali dengan tokoh ini karena gagasan-gagasan briliannya. Bahkan waktu saya nulis skripsi saya di S1, banyak terinspirasi oleh tokoh ini, Plato. Nah, kemudian baru ketika saya lanjut S2, saya mulai bergeser. Saya tidak lagi menekuni Plato, bukan berhenti ya, tetapi maksudnya saya menggeser arah saya mulai menekuni ke Aristoteles ketika saya di S2. Sehingga saya dapat kesempatan banyak di S1 pengantar awal tuh saya menekuni Sokrates, kemudian saya beralih ke Plato, kemudian ketika S2 saya belajar Aristoteles. Walaupun sekali lagi kemampuan saya tentu belum dalam untuk memahami tokoh-tokoh besar ini. Kalian nanti kalau para mahasiswa kalau dapat kesempatan untuk mempelajari tokoh-tokoh besar ini, ada Sokrates, Plato, Aristoteles, kalian akan tahu betapa brilian pemikiran mereka. Betapa keren dan betapa pemikiran mereka tuh mempengaruhi kehidupan kita sampai hari ini. Sampai hari ini. Nanti saya akan jelaskan contoh-contohnya. Ya. Kita mulai dengan Plato. Nah, kalau kalian ingat, para mahasiswa, kalau kalian ingat, saya waktu menjelaskan tentang pengantar filsafat barat, Prasokrates, saya bilang bahwa para filsuf Prasokrates itu mencari yang disebut dengan arche. Ya, kalau kalian ingat ya, di materi sebelumnya, para filsuf Prasokrates itu mencari apa yang disebut dengan arche. Arche itu apa? Arche adalah prinsip dasar segala sesuatu. Arche adalah prinsip dasar segala sesuatu atau hakikat segala sesuatu. Coba saya ajak kalian diskusi sebentar sekarang. Ya. Saya ajak diskusi kalian sebentar sekarang. Menurut kalian di layar saya ada Efrasiana Marinda. Efrasiana Marinda. Coba aktifkan mikrofonmu. Ya, Pak. Nah, menurutmu ada nggak sih prinsip dasar segala sesuatu tuh, hakikat dari segala sesuatu tuh ada atau enggak menurutmu? Hakikat itu kan berarti sesuatu yang nggak berubah kan? Kalau namanya hakikat, prinsip dasar, dia pasti permanen, dia pasti tetap, dia pasti nggak berubah. Pertanyaan saya, ada nggak sih menurutmu hakikat atau prinsip dasar segala sesuatu itu? Ada. Ada. Ya. Mengapa kamu bilang ada? Mengapa kamu bilang ada? Karena ini, misalnya kan contohnya, negara membuat Pancasila itu kan
menurut ini Hmm. kan apa cara hidup apa gimana ya Pak susahnya. Sebentar, kamu mengaktifkan kameramu dekat siapa itu? Ayo. Jangan berdekatan dengan temanmu. Jangan berdekatan dulu di temanmu di apa? Entah kamu pindah atau temanmu pindah dulu. Supaya enggak apa namanya suaranya enggak menggema. Bentar Pak. Oke, enggak masalah. Pokoknya jangan berdekatan lah. Oke. Sudah? Contohnya udah Pak. Oke. Contohnya? Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Pancasila itu dibuat menurut cara atau perilaku bangsa Indonesia itu sendiri. Oke, oke. Misalnya mereka itu orangnya menjunjung tinggi keadilan, terus memiliki agama. Oke. Intinya kamu pengen bilang bahwa contohnya kayak Pancasila. Pancasila itu kan prinsip dasar orang Indonesia gitu ya maksudmu ya? Ya. Oke, Pancasila kan nggak mungkin diubah-ubah kan? Ya nggak mungkin. Ya, oke. Thank you, Efrasiana. Thank you. Good answer. Makasih ya. Pak, sama-sama. Oke, thank you. Berikutnya saya mau tanya siapa lagi nih? Saya mah sembarang aja nih saya sebut ya. Sebentar saya lihat dulu. Coba Victorianus apa nih namamu? Victorianus? Victor? Coba Victor aktifkan mikrofonmu Victor. Wah, orangnya tidur kayaknya pas kuliah nih. Oke. Inge, coba Nge. Ya Pak, Menurutmu ada nggak sih prinsip dasar segala sesuatu itu? prinsip dasar segala sesuatu. Yang kan gini, kalau kita sebut prinsip itu kan sesuatu yang nggak berubah-ubah ya. Pasti dia sesuatu yang tetap. Dia nggak berubah-ubah, dia sesuatu yang tetap, dia nggak bisa apa namanya nggak bisa hancur dan lain-lainnya. Menurutmu ada nggak sih? Rencana gitu kali ya Pak. Apa? Rencana. Apa yang kamu maksud dengan rencana? Prinsip dasar segala sesuatu. Ada nggak Apa menurut? ya? Mungkin kayak rencana gitu Pak, kayak rencana sesuatu, kayak kalau kita berencana, bukan Pak. Bingung juga Pak. Jadi gini para mahasiswa, biar kalian paham ada apa namanya ada sesuatu yang unik di sini. Biar kalian paham. Jadi jika kita kemudian para filsuf itu mencari hal yang mendasar, pertanyaannya apakah hal mendasar itu ada? Faktanya para mahasiswa, setiap hari perubahan tuh ada di sekitar kita. Setiap hari perubahan ada di sekitar kita. Contoh. Coba saya lihat di siapa ya? Alda Lestari, coba Alda Lestari. Ya, Pak. Ayo, jangan berdekatan dengan itu. Jangan berdekatan dengan siapa? Efrasiana. Atau pilihannya Efrasiana dikecilkan suara HP-nya. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, Alda Lestari. Menurutmu, segala sesuatu di sekitarmu itu berubah atau tetap? Berubah. Contohnya apa saja yang berubah di sekitarmu? Misalnya yang berubah itu tumbuhan bisa berubah. Apalagi kan banyak tuh. Misalnya kulit buah-buahan kan dibuang ke tanah, dia tuh jadi berubah jadi tanah juga. Oke. Nah, kamu lihat ya, Alda ya, di sekitarmu tuh segala sesuatu berubah. Kamu juga berubah. Dulu kecil, sekarang besar.
Lalu kemudian rumah yang kamu tempati sekarang itu mungkin berubah. Sekarang mungkin kokoh. 10 tahun kemudian akan lapuk. Nah, pertanyaan saya Alda, ketika lingkungan sekitarmu itu gampang rusak, hancur, lapuk, kemudian bertumbuh, berkembang, kan berubah semua tuh. Ketika segala Iya. sesuatu di sekitarmu itu berubah, mungkin nggak ada yang tidak berubah? Menurutmu? Hmm, Coba kamu lihat kan sekitarmu anak kecil bergerak, anak kecil mungkin dari kecil jadi besar, semua berubah, segala sesuatu berubah. Pertanyaan saya, ketika segala sesuatu itu berubah, ada nggak sih yang tetap, yang tidak berubah? nggak ada sih Pak menurut saya. Semuanya Berarti berubah. berarti kamu Pak, tidak saya bantu, setuju. Pak. Kamu tidak setuju dengan argumennya siapa tadi? Temanmu tadi? Efra, Evra, kamu nggak setuju. Evra kan bilang ada yang tetap, kalau dia bilang gitu kan. ada yang tetap seperti itu hakikat Pancasila. Tapi Mm-mm. kalau yang di sekitar, saya rasa tidak ada yang bisa tetap. Semua berubah Pasti menurut. akan Pak, saya bisa bantu enggak, Pak? Siapa tuh? Sariwati, Pak. Sila. Itu kan di sekitar kita itu kan ada yang berubah kan, seperti anak kecil. Awalnya kecil, sekarang kan udah besar kan. Ada juga yang tidak berubah itu seperti batu, Pak. Kan tidak berubah. Batu Benda kena mati. air. Batu ditaruh di luar setiap saat bisa berubah loh. Iya Pak, bisa berubah, bisa hancur. Bisa hancur. Ayo, ada nggak yang nggak berubah? Pasir. Pasir juga berubah. Paling tidak posisinya berubah. Ada, Pak. Angin. Nggak ada yang bisa berubah, Pak. Ada Pak yang nggak bisa Apa? berubah. Ada yang nggak bisa berubah, Pak. Karena perubahan itu sendiri. Kenangan, Pak, bisa dirubah. Kenal. Sifat dasarnya Pak yang nggak bisa berubah Pak. Ada yang nggak bisa berubah, Pak. Apa? Kayak perasaan kita ke dia. Bangsat, Rizka. Semua bisa berubah. Segala sesuatu itu Pak, bisa berubah. ada yang nggak bisa berubah, Pak. Apa? Nih, kalau manusia tiba-tiba berubah jadi enggak napas kan dia meninggal. Ya artinya dia berubah kan? Iya Berubah. sih, Pak. Artinya dia Tapi- berubah kan? Hak asasi manusia yang tidak berubah kayaknya, Pak. Berubah kok Pak. dulu. Bisa zaman berubah, dulu. Pak. Coba gini contoh, saya beritahu. Kalian bilang hak asasi manusia tidak berubah. Dulu, zaman dulu ya, dulu. Itu orang namanya hukuman mati itu biasa aja. Ya bagian dari sistem hukum. Sekarang, padahal dulu hak asasi manusia ada juga tuh. Nah sekarang hak asasi manusia mengatakan yang baru ini bahwa manusia tidak boleh dibunuh. Artinya, pemahaman orang tentang hak asasi manusia juga berubah. Nggak tetap. Ada nggak yang tetap? Di segala sesuatu yang berubah ini. Yang tetap. Apa ya? Oke, para mahasiswa. Ada filsuf. Ya, Ada filsuf namanya Parmenides. Ada filsuf namanya Parmenides. Parmenides itu bilang bahwa tidak ada yang berubah. Di dunia ini, dalam keseharian kita, tidak ada yang berubah, dia bilang. Sama sekali nggak ada yang berubah. Contoh. Dia bilang gini ya, contoh, misalnya kayak, sebentar, kayak misalnya, Nicholas Anelka misalnya, Nicholas Anelka yang kecil dulu, sampai Nicholas Anelka yang besar, ya sama saja, tetap orang yang sama. Nggak ada yang berubah, kata Parmenides. Semua adalah tetap, semua adalah sama. Itu menurut Parmenides. Lalu ada filsuf lain, ini filsuf sebelum Socrates ya, Parmenides ini filsuf sebelum Socrates. Parmenides bilang bahwa tidak ada yang berubah, semuanya tetap. Lalu ada filsuf lagi, namanya adalah Heraklitos. Heraklitos tuh bilang bahwa perubahan adalah prinsip dasar segala sesuatu. Kalian lihat, menurut Heraklitos,
Justru kebalikannya dari Parmenides. Parmenides bilang nggak ada yang berubah, semuanya tetap. Pikiran manusia tetap. Kehidupan manusia tetap, tidak ada yang berubah. Bumi ini tetap, nggak ada yang berubah. Itu menurut Parmenides. Tetapi menurut Heraklitos, perubahan adalah prinsip dasar segala sesuatu. Makanya, kalian mungkin pernah mendengar quotes ini ya, pernah mendengar kutipan ini. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Mungkin kalian pernah dengar quotes ini ya. Sekali lagi, tidak ada satupun di bumi ini yang tidak berubah. Semuanya berubah kecuali perubahan itu sendiri. Kalian pernah mendengar quotes itu? Quotes itu lahir dari pemikiran Heraklitos. Heraklitos lah yang bilang bahwa segala sesuatu itu berubah, bergerak. Itu Heraklitos. Nah makanya, lalu pertanyaannya gini. Apakah sesuatu itu benar-benar berubah? Apakah itu benar-benar? Kenapa Rizka? Pak, Rizka mau ngasih itu penjelasan tentang kata berubah. Kalau menurut Rizka, berubah bukan cuma kata-kata biasa, karena berubah itu ada dalam diri kita. Bukan berharap ada orang lain yang merubah diri kita sendiri. Berubah itu bukan soal menang, soal pengen begini begitu. Tapi berubah itu adalah tentang belajar bagaimana menjadi orang yang lebih baik lagi. Oke, tapi dalam arti Heraklitos tidak berbicara tentang berubah yang seperti disampaikan tadi. Yang kamu sebut dengan berubah tadi adalah berubah sikap tentang bagaimana relasi antar manusia. Heraklitos tidak berbicara tentang itu. Heraklitos berbicara tentang perubahan dalam arti perubahan filosofis, perubahan tentang segala sesuatu, alam semesta. Ketika Heraklitos mengatakan tentang perubahan, dia ngambil contoh seperti ini. Kalau kalian ke sungai, kata Heraklitos, ini ada satu kutipan dari Heraklitos ya. Heraklitos bilang kayak gini, manusia tidak akan pernah menginjak sungai yang sama 2 kali. Saya ulangi lagi. Heraklitos bilang, manusia tidak akan pernah menginjak sungai yang sama 2 kali. Saya ulangi lagi, mungkin kalian masih bingung. Menurut Heraklitos, manusia tidak akan pernah bisa menginjak sungai yang sama 2 kali. Apa artinya? Artinya kalau kalian pergi ke sungai, injak sungai itu, kalian angkat kaki kalian, lalu kalian injak lagi, justru sungainya udah berubah. Karena apa? Sungai kan airnya ngalir terus. Artinya, karena sungai itu mengalir dan bergerak terus, kalian pasti akan menginjak sungai yang berbeda, karena kan pasti udah bergerak. Makanya Heraklitos bilang, tidak ada segala sesuatu tidak pernah tetap, segala sesuatu itu berubah. Nah, Inge ini di kolom komentar bilang, Pak, di alam semesta hanya ada satu yang tidak dapat berubah, yaitu partikel atom menurut sains. Jadi, menurut sains, partikel atom itu nggak berubah. Jawaban Heraklitos justru berbeda. Partikel atom itu berubah, dia bergerak, dia menyesuaikan diri, dia melebur dengan partikel lainnya juga. Makanya atom itu juga termasuk dalam perubahan itu. Segala satu berubah menurut Heraklitos. Tidak ada yang sama. Kamu, Rizka yang dijumpai hari ini, akan berbeda dengan Rizka yang dijumpai hari besok. Mengapa? Rizka yang dijumpai hari ini mungkin punya pemikiran A. Besok dia sudah punya pemikiran B. Artinya, yang Rizka yang saya jumpai hari ini itu berbeda dengan saya jumpai besok. Itulah yang Heraklitos bilang, segala sesuatu itu berubah. Tidak ada yang tetap. Nah, kita lihat ada pandangan unik ini.
Satu, Parmenides bilang segala sesuatu itu tetap. Satu lagi, Heraklitus bilang bahwa segala sesuatu itu berubah. Pertanyaannya, bisakah dua konsep ini didamaikan? Bisa nggak antara orang yang menganggap segala sesuatu itu tidak bisa berubah dengan orang yang menganggap segala sesuatu itu terus berubah, bisa nggak dua konsep ini didamaikan? Nah, Bisa, Pak. yang mendamaikan konsep ini kemudian adalah Plato. Plato lah yang mendamaikan konsep-konsep ini. Ya. Coba saya ambil contoh. Kalian lihat gambar di layar HP. Ya. Kalian lihat gambar di layar HP sekarang. Sebentar. Coba Anli. Anli, aktifkan mikrofonmu, Anli. Nah, ini tidur juga nih kayaknya. Erik. Iya, Pak. Kamu lihat gambar di layar HP, Erik? Lihat, Pak. Lihat. Oke, kamu lihat gambar di layar HP itu. Apa yang pertama kali terlintas di pikiranmu? Gambaran diri, Pak. Apa artinya gambaran diri? Cerminan, maksudnya gimana? Apa yang terlintas di pikiranmu pertama kali ketika melihat gambar itu, Erik? Wajah saya, Pak. Apa yang kamu maksud dengan wajahmu? Mukamu yang mana di situ? Oh, maksudnya yang ini ya, Pak? Iya, yang kamu lihat di layar tuh loh, yang gambar tuh. Apa yang terlintas di pikiranmu pertama kali? Perbedaan, Pak. Perbedaan. Apa yang kamu maksud dengan perbedaan? Di sini kan tertera ada empat orang anak. Dari postur tubuh berbeda. Antara tinggi, warna kulit, dan jenis kelamin. Oke, apalagi? Menurut saya hanya itu, Pak. Hanya itu? Oke, makasih, Erik. Berikutnya, Sariwati. Kamu bisa dengarkan pertanyaannya, Sari? Bisa, Pak. Kamu bisa lihat di layar HP-mu sekarang? Bisa, Pak. Oke, apa yang kamu pikirkan ketika pertama kali melihat gambar di layar HP-mu itu? Tenggang rasa berteman, Pak. Tentang apa, sorry? Tenggang rasa berteman. Oh, apa maksudnya? Nah, maksudnya kan Gimana? Silakan. Halo? Sari? Suaranya nggak kedengaran. Ya ngomong saja, saya dengar kamu ngomong kok. kan saya lihat sini kan ada rasa tenggang berteman kan. Seperti yang Erik jelaskan tadi, ada perbedaan warna kulit juga kan. Ada perbedaan sepertinya ras, golongan. Tetapi mereka tidak bisa dipisahkan seperti apa sih? Seperti itu kebinekaan gitu, Pak. Oke. Thank you, Sari. Ya, Nah, Pak, sama-sama. Jawab kah, Pak? Apa? Saya boleh coba jawab. Siapa kamu? Sorry. Legisia. Legisia, please, Legisia. Tadi kan seperti yang pertanyaan Bapak di pertama, apakah pemikiran yang filsuf tadi di awal tuh bisa didamaikan? Dari gambar ini kan kita lihat anak-anak di gambar ini kan berbeda-beda, dari fisiknya saja udah berbeda. Tapi mereka bisa bersama gitu, Pak, saling bergandengan tangan. Jadi menurut saya
yang menurut pemikiran para filsuf tuh sama kayak anak-anak ini, Pak. Apa artinya sama kayak anak-anak ini? Berbeda, tapi tuh bisa saling berdamai. Oke, saya keep dulu ya, saya keep. Nanti akan saya coba jelaskan bagaimana ini dihubungkan. Para mahasiswa, kebanyakan kita ketika melihat gambar ini, dan itu nggak salah ya, nggak salah. Ketika melihat gambar ini, fokus pertama kita adalah menyatakan bahwa, wah, ada 4 orang anak yang berbeda jenis kelamin, warna kulit juga berbeda, kayaknya sukunya juga berbeda. Ada dari Afrika, ada dari sepertinya ini dari Amerika Latin, kemudian ada dari Eropa, dan ada dari Asia. Kita melihat perbedaan. Tetapi yang jarang langsung strict orang katakan adalah, oh ternyata mereka sama-sama manusia. Saya sudah mengajar di STKIP, itu berapa angkatan? Sudah saya anggap 3 tahun, saya mengajar 2 tahun lebih. Udah banyak kelas di mana gambar ini saya selalu tampilkan. Saya selalu tampilkan gambar ini. Tahun depan pun saya tampilkan gambar ini kepada mahasiswa adik kelas kalian. Tapi ada satu keunikan, bahwa tidak ada satupun mahasiswa yang ketika saya tunjukkan gambar ini melihat bahwa, wah, ada manusia di situ. Tapi ketika saya pertama kali tunjukkan, pasti yang pertama kali dilihat adalah, wah, ada 4 orang yang berbeda nih, warna kulitnya, sukunya mungkin. Apakah itu salah? Enggak. Yang ingin saya katakan, kita itu sama seperti yang Heraklitos tunjukkan tadi. Kita hidup dalam dunia ini terbiasa dengan perubahan, terbiasa dengan perbedaan, terbiasa dengan apapun yang berubah, apapun yang bergerak. Tetapi kita belum terbiasa untuk melihat bahwa dari segala sesuatu yang bergerak itu, dari segala sesuatu yang berubah itu, dari segala sesuatu yang berbeda itu, ada satu hal yang menjadikannya sama. Ada satu hal yang menjadikannya utuh. Ada satu hal yang menjadikannya tidak berubah. Inilah yang disoroti oleh Plato. Inilah sekali lagi yang disoroti oleh Plato. Plato ingin menyoroti persoalan mengapa manusia yang hidup di dunia ini berubah dan bisa mati. Mengapa segala sesuatu itu berbeda? Apa dunia yang kita hidupi ini, kata pertanyaan Plato, apakah benar-benar dunia atau bukan? Kenapa dia menanya gitu? Karena kalau ini benar-benar dunia yang sejati, harusnya nggak ada orang mati. Harusnya semua hidup. Harusnya nggak ada orang berubah. Harusnya semua sejati. Itu argumen Plato. Kita lihat nanti. Ya. Mari kita belajar dari Plato, para mahasiswa. Mari kita belajar dari Plato. Siapa Plato? Ini saya ambil dari bukunya, dari artikel yang kemarin diringkas oleh Hunter Ardi, dan ini bersumber dari bukunya Kabertens. Ya, Kabertens. Plato lahir pada tahun 428 atau 427 sebelum Masehi, ya. Sebelum Masehi ini. Dalam sebuah keluarga yang terkemuka di Athena, Yunani. Ya, kemarin saya cerita bahwa filsafat lahir di Yunani, Athena ini ibu kota di Yunani. Nah, Plato lahir di sana dari keluarga yang terkemuka. Plato ini sebenarnya nama aslinya itu dia disebut Platon, nama aslinya Aristokles kalau saya nggak keliru. Sorry kalau saya keliru. Nanti akan saya cari yang benar. Nama aslinya Aristokles. Aristoteles atau Aristokles ya. Nah, Platon itu lahir pada 428 atau 427 sebelum Masehi. Bapaknya bernama Ariston dan mamanya bernama Periktione. Nah, sepeninggal bapaknya, mama itu menikah dengan Pirilampes, yaitu pamannya yang seorang politikus termasyur di kalangan Perikles di Yunani pada saat itu, politikus yang sangat besar. Sejak masa mudanya, kita lihat dari latar belakang ini, kita tahu bahwa Plato, sebentar baterai HP saya, baterai laptop saya. Kita tahu bahwa Plato itu terbiasa bergaul dengan tokoh-tokoh politik. Artinya sejak kecil Plato sudah hidup dalam dunia yang terbiasa dengan intrik politik, tentang bagaimana
kota diatur, pemerintahan diatur. Dia terbiasa dengan itu. Saudara ibunya Charmides dan keponakan ibunya Critias termasuk partai aristokrat. Dan mereka adalah anggota panitia 30 Tiranoi yang 8 bulan lamanya memerintah dengan kejam kota Athena. Ya. Jadi keluarga mamanya itu termasuk dalam kelompok orang yang selama 8 bulan itu pernah dengan kejam memerintah kota Athena. Mula-mula awalnya Critias dan Charmides ini termasuk sahabatnya Sokrates. Sokrates gurunya Plato itu. Jadi mereka sebenarnya orang yang belajar dari Sokrates, sahabatnya Sokrates. Tetapi kemudian mereka menempuh jalan menyimpang jauh dari cita-cita Sokrates. Mengapa menyimpang? Karena Critias dengan Charmides ini memilih untuk memimpin Athena, memimpin kota Athena dengan cara yang kejam. Sementara Sokrates, gurunya Plato itu tidak menghendaki demikian. Makanya dianggap Charmides dan Critias itu berbeda dengan Sokrates. Menurut kesaksian Aristoteles, Aristoteles ini muridnya Plato. Aristoteles, jadi Sokrates itu muridnya Plato itu muridnya Sokrates, Aristoteles muridnya Plato. Ya, 3 orang ini. Menurut kesaksian Aristoteles, Plato juga dipengaruhi oleh namanya Kartilos. Kartilos adalah filsuf yang meneruskan ajaran Heraklitos. Makanya tadi saya bilang, Plato itu dipengaruhi oleh Kartilos yang merupakan penerus ajarannya Heraklitos. Heraklitos tadi bilang bahwa segala sesuatu berubah. Kartilos berpendapat bahwa dunia kita berada dalam perubahan terus-menerus. Sehingga pengenalan tentang yang sejati itu tidak mungkin. Karena apa? Satu nama pun tidak dapat diberikan kepada benda-benda. Apa artinya? Hari ini kalian menyebut benda ini sebagai gelas. Mungkin. Kalian menyebut benda ini sebagai gelas. Hari besok kalian mungkin menyebut benda ini sebagai gelas yang sudah dicuci. Hari ini kalian menyebut benda ini sebagai gelas yang berisi kopi. Besok kalian menyebut benda itu sebagai gelas yang sudah dicuci. Artinya kalian mau memberikan satu nama yang pasti kepada benda itu nggak bisa. Dan kita mengakui bahwa pengenalan memang mengandaikan bahwa suatu objek mempunyai stabilitas tertentu. Ketika kita memberi pengenalan terhadap sesuatu, artinya sesuatu itu harusnya tidak berubah. Tapi ketika sesuatu itu berubah terus, ya sesuatu itu nggak bisa kita kenali. Kayak saya ambil contoh tadi, hari ini gelas yang saya minum ini kalian akan sebut namanya adalah gelas berisi kopi. Nanti setelah saya cuci, kalian akan menyebut nama gelasnya sebagai gelas yang sudah dicuci. Makanya untuk benda yang sama, segala sesuatu itu berubah terus namanya. Makanya menurut Kartilos, kita tidak mungkin hidup dalam dunia yang tetap. Segala sesuatu ini berubah terus-menerus. Nah, setelah meninggalnya Sokrates, setelah Sokrates meninggal, pada usia 40 tahun, Plato mengunjungi Italia dan Sisilia. Ya, dia di Yunani, dia mengunjungi Italia dan Sisilia. Nah, menurut Bertens, ada kemungkinan bahwa perjalanan ini diadakan dengan maksud berkenalan dengan mazhab Pitagorean, yang pada saat itu mulai aktif lagi di Italia. Pitagorean itu berasal dari filsuf namanya Pitagoras, ahli matematika. Nah, ada anggapan bahwa Platon ini pergi ke Italia untuk belajar di sana. Ada anggapan seperti itu. Nah, sekembalinya dari Italia, Platon mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama Akademia. Akademia inilah perguruan tinggi tertua pertama di dunia. Perguruan tinggi pertama di dunia ini namanya Akademia. Dan yang mendirikannya adalah Platon. Akademia ini didedikasikan kepada pahlawan yang bernama Akademos. Nah, tujuan dirancangnya perguruan tinggi ini, sekolah ini adalah merealisasikan cita-citanya, yaitu memberikan pendidikan intensif dalam bidang ilmu pengetahuan dan filsafat kepada orang-orang muda yang akan menjadi pemimpin politik masa depan. Jadi Platon melihat bahwa dalam kepemimpinan saudaranya Kratios tadi, terjadi kerusakan sistem politik di Athena. Makanya dia sekembalinya dari Italia, dia mendirikan Akademia dengan maksud supaya orang-orang muda yang dididik di Akademia ini bisa belajar filsafat, belajar sains, dan kemudian memimpin Athena, memimpin Yunani dengan lebih baik. Nah, tentang tahun-tahun terakhir hidup Platon, kita tidak dapat informasi yang tetap, ya, informasi yang pasti. Kita kemudian hanya tahu bahwa Platon jadi pemimpin Akademia sampai dia mati tahun 348. Nah, pada saat dia meninggal, karangannya yang berjudul Nomoi belum selesai.
Makanya ada sejarawan namanya Cicero, sejarawan Yunani klasik, dia mengatakan Plato scribens est mortuus. Plato meninggal ketika sedang menulis karena teksnya itu belum selesai. Ini sejarah Plato, para mahasiswa. Ini sejarah Plato. Ketika ini saya mau tanya ke siapa lagi nih? Saya mau tanya ke siapa ya? Kita sudah Natalia Sari. Coba Natalia Sari. Ya, Pak. Halo, kamu mendengarkan kuliah nggak dari tadi? Apa, Pak? Kamu dengarkan kuliah nggak dari tadi? Iya, Pak. Dengarkan ya. Kamu minggu lalu ikut kuliah nggak? Ikut, Pak. Ikut ya. Kamu tahu kan minggu lalu kalau Socrates mati minum racun kan? Suaranya kurang jelas, Pak. Kamu tahu nggak kalau kemarin di minggu lalu Socrates mati minum racun? Tahu nggak? Tahu. Gimana Sari? Natalia Sari? Tahu nggak kalau minggu lalu Socrates mati minum racun? Kita apa namanya? Dalam materi minggu lalu. Halo Sari? Ini nih kerennya mahasiswa nih. Giliran ditanya hilang sinyal. It's okay, saya ganti ke orang lain. Sebentar ya, saya buat pengaturan dulu. Oke, masih. Coba saya perlu ke Emeliana Melina, coba. Ya, Pak. Oke, Emeliana Melina, kamu minggu lalu ikut kuliah nggak? Ikut. Kamu tahu kan kalau Socrates meninggal karena minum racun kan? Enggak. Berarti kamu nggak ikut kuliah minggu lalu dong? Ikut. Kalau kamu ikut kuliah minggu lalu kan harusnya kamu tahu kalau saya mengajari tentang Socrates. Ayo ikut. Yang saya tahu, Pak. Hah? Yang saya tahu, Apa? Socrates adalah filsuf pertama yang membahas soal manusia. Sebelumnya, para filsuf hanya membahas persoalan alam semesta. Oke, betul. Dan Socrates Di bagian terakhir kan saya cerita tentang bagaimana Socrates mati. Kamu ada dengarkan nggak? ada. Bagaimana Socrates mati? Dia mati. Bagaimana? Socrates menyatakan bahwa ia tidak takut pada kematian. Kamu membaca presentasi saya, tapi kamu tidak mendengar cerita bagaimana Socrates mati. Ayo, Socrates mati gimana? Gak usah baca teks, saya nggak perlu kalian baca teks. Socrates mati karena? Hah? Karena sudah tua, Pak. Sudah waktunya dia mati. Minum racun, Pak. Nah, Ardi, coba Ardi. Ya, Pak. Socrates mati karena apa, Di? Minum racun, Pak. Minum racun. Oke, Socrates mati karena minum racun. Kamu kemudian kan pasti ingat bahwa dia minum racun itu karena dihukum mati oleh pengadilannya di Athena, kan? Gas. Ya. Oke, Ardi. Saya tanya Ardi nggak apa-apa ya, saya tanya. Coba Ardi aktifkan mikrofonmu, Ardi. Ya, Pak. Oke, aktifkan mikrofonmu ya. Ardi, kamu tahu kan tadi kalau saya udah bilang bahwa Socrates itu mati minum racun karena dia dihukum mati oleh publik Athena ya? Ya, Pak. Oke. Tahu nggak kamu kenapa dia dihukum mati? Ingat nggak? Saya kenapa dia dihukum mati? Pak, saya Pak. Kurang ingat, Pak. Sebentar. Masih di AD dulu sebentar. Ardi dulu. Kurang ingat, Pak. Oke, Ardi. Coba gini. Ya, Pak. Apa namanya? Kamu masih aktifkan suaramu? Masih. Oke.
Jadi Ardi, saya refreshing ke kamu. Sokrates mati dia dihukum mati karena dianggap menghasut orang-orang muda di Athena untuk menjadi kritis. Ya, jadi Sokrates ini kan mengajari para orang muda di Athena untuk menjadi kritis ya, Ardi ya. Ya, Pak. Oke. Berikutnya, sebentar. Nah, Ardi, karena Sokrates mengajarkan orang muda menjadi kritis, kemudian pemimpin Athena itu menganggap bahwa Sokrates ini provokator, makanya dia dihukum mati. Oke. Nah, pertanyaan saya Ardi, kalau kamu berada di posisi pemimpin pada saat itu, ya, kamu anggaplah pemimpin Athena pada saat itu Ardi ya, kamu buat aturan, kamu buat regulasi, masyarakatmu tertata dengan baik, masyarakatmu itu warga negaramu hidup dengan baik, lalu kemudian ada orang yang datang kemudian mengajarkan orang-orang mudamu, warga mudamu untuk menjadi kritis sehingga banyak demo. Menurutmu siapa yang benar? Kalau misalnya dihukum mati, kalau kemudian orang yang mengajarkan dihukum mati, yang benar kamu atau yang mengajarkan orang untuk demo itu? Menurutmu, Di? Kalau yang lebih benar itulah yang menjadi itu Pak, dukungannya Pak. Gimana? Gimana? Berarti lebih ke saya Pak. Nah, siapa yang benar menurutmu? Yang benar kamu sebagai pemimpin atau Sokrates yang mengajarkan orang untuk kritis dan sering-sering protes dengan pemimpin? Mana yang benar menurutmu? Kamu atau Sokrates? Ardi, Sokrates Pak. Sokrates. Mengapa Sokrates benar menurutmu? Karena mungkin ya mengajarkan untuk lebih kritis Pak. Oke. Thank you Ardi. Saya, para mahasiswa, saya sengaja secara mencari kebenaran dan keadilan. Oke. Thank you Ardi. Nah, para mahasiswa, saya sengaja memang mengajak kalian untuk melihat kematian Sokrates itu menimbulkan pertanyaan besar di benaknya Platon. Siapa yang benar? Sokrates atau warga Athena yang menghukum Sokrates? Platon itu bertanya seperti itu. Kebenaran itu di tangan siapa? Di tangan warga Athena yang menghukum Sokrates atau di tangan Sokrates itu sendiri? Ya benar Pak. Pertanyaan inilah yang kemudian setiap saat direfleksikan oleh Platon. Dia pikir seperti ini. Ada orang gurunya namanya Sokrates yang demi kebenaran dia rela mati. Lalu kalau setelah dia mati, kemana dia? Ketika Sokrates mati, Platon ini pemikiran Platon ya. Ketika Sokrates mati, kemana kebenaran yang dibawa Sokrates? Sokrates itu kemana setelah mati? Ini pertanyaannya Platon. Makanya kalau benarkah ada kenyataan kebenaran? Kalau ada di mana? Tadi saya menjelaskan bahwa dalam keseharian kita, tubuhmu, benda-benda di sekitarmu, apapun itu selalu berubah, saya katakan. Ya. Benda-benda di sekitarmu itu selalu berubah. Itu yang saya katakan tadi ketika di awal. Nah, menurut Platon, dunia yang kita hidupi sekarang itu disebut dengan dunia indrawi. Ini menurut Platon. Jadi dunia yang kita hidupi sekarang adalah dunia indrawi. Ciri-ciri dunia indrawi menurut Platon adalah dia bersifat selalu berubah-ubah. Dunia indrawi itu selalu berubah-ubah. Dunia indrawi itu tidak tetap.
Dunia indrawi tidak sempurna. Mengapa tidak sempurna? Ya karena tubuh ini kemudian bisa hancur, mati. Kayu yang kokoh bisa lapuk, makanya tidak sempurna. Dalam bahasa lain, dunia indrawi ini menurut Platon merupakan dunia yang penuh dengan kepalsuan. Dunia indrawi. Dunia indrawi sekali lagi adalah dunia yang kita hidupi ini, saat ini. Yang kamu, tempat kamu ikut kuliah online sekarang, tempat kamu tidur, makan sekarang itu merupakan dunia indrawi yang menurut Platon itu tipuan semua. Isinya tidak permanen, isinya itu tidak abadi. Dunia indrawi ini adalah dunia yang gampang rusak menurut Platon. Lalu pertanyaannya, bahwa Platon ini refleksi nih, kalau dunia indrawi ini kemudian seperti ini, pasti ada suatu dunia di mana segala sesuatu itu bersifat sejati, tidak berubah, abadi, kekal. Pasti ada dunia yang seperti itu menurut Platon. Karena apa? Karena dalam tubuh manusia dia melihat si Sokrates. Sokrates yang hidup di dunia indrawi, ternyata dia punya keutamaan, dia punya prinsip hidup, dia punya gagasan yang benar-benar sejati. Gagasan Sokrates tentang kebenaran itu benar-benar sejati. Makanya Platon pikir, oh ternyata dalam dunia indrawi ada sesuatu yang sejati. Ada sesuatu yang kekal, yaitu kebenaran itu yang ditunjukkan oleh Sokrates. Makanya Platon kemudian mikir, kalau dalam dunia indrawi yang sifatnya gampang hancur ini ternyata ada juga yang sejati, ada yang merupakan sesuatu yang abadi, pasti sesuatu yang sejati, sesuatu yang abadi di dunia indrawi ini berasal dari dunia yang lain. Apa itu? Itulah yang disebut oleh Platon sebagai dunia idea. Ya, Platon membagi dunia menjadi dua bentuk. Satu dunia indrawi, yang satunya dunia idea. Dunia indrawi adalah dunia yang kita hidupi saat ini dengan segala macam kerusakannya, dengan segala macam kehancurannya, dengan segala macam keterbatasannya. Platon menjelaskan bahwa kesejatian itu ada di dunia idea. Dunia idea ini apa? Dunia idea adalah dunia yang benar-benar sempurna. Dunia yang abadi, dunia yang kekal, dunia di mana tidak ada kejahatan. Segala sesuatu dalam dunia idea ini bersifat baik, indah, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, bagaimana kemudian pertanyaannya kan kayak gini. Kalau tadi Platon melihat Sokrates punya keutamaan, Sokrates jiwanya benar-benar jiwa yang penuh dengan keberanian, jiwa yang mengejar kebenaran. Pertanyaannya, jiwa Sokrates yang ada di dunia indrawi ini berasal dari mana? Jawabannya menurut Platon, jiwa manusia itu bersifat kekal. Jiwa manusia bersifat abadi. Jiwa manusia itu bersifat sempurna. Makanya karena sifat jiwa manusia seperti itu, jiwa manusia kemudian berasal dari dunia idea. Jadi jiwa manusia itu berasal dari dunia idea. Dari dunia idea, segala sesuatu yang bersifat kekal masuk ke dunia indrawi. Makanya panahnya ini bolak-balik. Dunia idea itu masuk ke dunia indrawi, lalu kemudian dalam proses kembali kepada dunia idea. Contoh, saya beri contoh ya. Jiwa manusia menurut Platon itu kan bersifat kekal, sangat persis seperti dunia idea. Makanya menurut Platon, jiwa manusia itu berasal dari dunia idea. Ketika jiwa ini kemudian masuk ke dalam tubuh manusia di dunia indrawi, jiwa ini kemudian melekat dengan tubuh manusia yang bersifat fana, bersifat gampang hancur, bersifat gampang rusak. Jiwa manusia masuk ke situ ya. Jiwa manusia masuk ke dalam dunia indrawi. Nah, ketika jiwa manusia yang begitu agung dalam dunia ini masuk ke dalam dunia indrawi, otomatis dia terikat dengan tubuh. Manusia yang jiwanya berada dalam tubuh, itu setiap hari berupaya untuk menjadi sejati. Jiwa manusia. Tetapi celakanya, tubuh manusia ini itu selalu pengen sesuatu yang bersifat sementara. Contoh,
tubuhmu pasti pengen makan. Ya, tubuhmu pengen makan nasi, makan sayur, makan lauk. Ya, tubuh manusia itu pengen makan nasi, pengen makan lauk. Pengen yang enak-enak tubuh manusia. Ya, tubuh manusia itu pengen yang enak-enak secara duniawi. Tetapi jiwa itu nggak pengen barang itu. Jiwa menginginkan sesuatu yang abadi. Makanya kalau kalian lihat, ada tubuh, ada jiwa. Lalu kemudian Platon bilang, supaya jiwa bisa jadi murni, supaya jiwa bisa jadi murni dalam dunia indrawi, tubuh manusia harus didisiplinkan. Tubuh manusia harus didisiplinkan. Makanya ada kalimat yang terkenal dari Platon, dia bilang, tubuh adalah penjara jiwa. Tubuh adalah penjara jiwa. Supaya jiwa yang awalnya berasal dari dunia idea ini masuk ke dunia indrawi, supaya jiwa yang ada di dunia indrawi ini bisa nanti kembali ke dunia idea, ya bisa kembali ke dunia idea. Makanya tubuh perlu didisiplinkan. Tubuh perlu didisiplinkan supaya jiwa bisa kembali ke dunia idea. Makanya kamu atau kita mengenal konsep yang namanya mati raga. Kita mengenal konsep yang namanya puasa. Konsep puasa itu adalah konsep yang mirip dengan gagasan Plato, di mana tubuh kita ini, tubuh kita, fisik kita, disiksa supaya jiwa kita itu terbebas dari yang namanya kepentingan-kepentingan, keinginan-keinginan tubuh. Itu konsep Plato. Lalu kemudian dalam prosesnya, ketika manusia mengenal yang namanya keabadian, jiwa manusia dalam dunia indrawi ini mampu mengalahkan tubuhnya, suatu saat tubuh manusia akan kembali ke dunia, jiwa manusia akan kembali ke dunia idea. Suatu saat. Ini konsep Platon, salah satu konsep Platon tentang dunia indrawi dan dunia idea. Lalu kemudian, menurut Platon, dunia indrawi ini hanya tiruan. Apa artinya tiruan? Artinya, para mahasiswa, segala yang ada di dunia ini sebenarnya sudah ada di dunia idea. Sebenarnya sudah ada di dunia idea. Coba akan lihat. Tadi saya memberikan gambar tentang anak kecil yang berbeda kulit, berbeda bentuk. Di dunia indrawi, anak kecil ini merupakan tiruan dari manusia, konsep tentang manusia yang ada di dunia idea. Artinya, kita ini menurut Platon, itu nggak real. Kita ini nggak real. Manusia-manusia ini nggak real dalam dunia indrawi. Kita ini hanya tiruan dari konsep yang sejati yang ada di dunia idea. Meja yang saya lihat, kursi yang saya duduki, kasur yang kalian pakai tidur, semua itu hanya tiruan. Karena dia tiruan, dia nggak abadi. Yang sejati ada di dunia idea. Jadi di dunia idea itu ada konsep tentang kursi, ada konsep tentang jalan, ada konsep tentang rumah yang sifatnya abadi dan tidak gampang rusak. Itu di dunia idea. Nah, pertanyaan Plato, ketika yang ada di dunia indrawi hanya tiruan, apakah yang kita lihat lewat indera itu merupakan kenyataan? Apakah ini kenyataan yang kita lihat? Ketika misalnya, Fani melihat Ardi, misalnya, Fani melihat Ardi. Ketika Fani melihat Ardi, Fani mikir, ini Ardi ini adalah manusia yang sejati atau hanya tiruan? Apakah Ardi ini manusia yang penuh dengan kepalsuan? Atau dunia di Ardi ini merupakan sosok pribadi yang benar-benar sejati? Inilah pertanyaan Platon. Platon nanya, apakah yang kita lihat ini dalam dunia indrawi ini merupakan sesuatu yang real? Merupakan kenyataan. Nah, para mahasiswa, untuk menjawab pertanyaan Platon ini, tentang apakah dunia yang dilihat ini merupakan dunia yang real, dia membuat sebuah analogi. Analogi itu merupakan bahasa sederhananya kayak gambaran. Jadi Platon itu membuat analogi, cerita analogi yang namanya analogi gua Plato. Nah, analogi gua ini diciptakan Plato untuk memberi penjelasan tentang bagaimana manusia melihat dunia indrawi. Jadi, para mahasiswa, kalau kalian lihat di gambar ini, perhatikan di gambar ini, ada beberapa orang yang diikat di kursi. Mereka ini tinggal dalam gua ya, mereka hidup dalam gua, Mereka terikat di kursi, ya, tidak bisa bergerak. Kepala mereka itu hanya satu arah saja, yaitu menghadap ke dinding ini.
Ya, mereka menghadap ke dinding ini. Mereka terikat di sini dari lahir sampai besar misalnya gitu. Mereka terikat di sini dan mereka mengarah ke dinding ini saja. Nggak bisa lihat kiri kanan, hanya mengarah ke sini. Nah, di dinding ini ada gambar kursi, ada gambar meja, ada gambar kucing misalnya. Yang tidak diketahui para mahasiswa adalah orang-orang ini yang dia lihat hanyalah bayangan. Yang dia lihat hanyalah bayangan. Sementara kursi yang benaran ada itu yang di belakang ini. Ya, yang di belakang ini. Jadi di belakang ini ada api, perapian, sehingga bayangan dari kursi, meja, kucing yang ada di sini itu muncul di dinding. Para tahanan ini hanya melihat dinding. Karena setiap saat dia melihat dinding, dia kemudian bilang, "Oh, ternyata yang ada di dinding itu adalah kebenaran beneran kursi, beneran meja, dan beneran kucing." Karena mereka hanya melihat ke dinding saja terus. Dan mereka menganggap bahwa apa yang di dinding itu merupakan apa yang benar. Padahal yang ada di dinding ini hanya bayangan. Yang ada di dinding ini hanya bayangan. Yang beneran ada adalah di sini. Yang di belakang ini. Nah, suatu kali dari orang-orang yang terikat ini, ada satu orang kemudian lepas, ya, para mahasiswa. Jadi kemudian ada satu orang yang lepas, Ketika dia lepas dari ikatannya, dia lari naik dan keluar dari gua, ya. Dia lari naik keluar dari gua. Di luar gua dia melihat bahwa ternyata di luar tuh ada pemandangan yang begitu indah. Ada manusia di luar gua itu, ada sungai, ada langit. Akhirnya dia bilang gini, "Oh, ternyata yang setiap saat saya lihat di dinding itu, kursi meja yang saya lihat di dinding itu ternyata itu hanya bayangan." Menurut dia, menurut orang yang lari keluar itu, yang di luar inilah yang ternyata begitu indah dan sejati. Akhirnya orang ini yang setelah lihat keluar ini, dia masuk lagi ke dalam. Dia masuk lagi ke dalam gua, dia lepaskan ikatan para tahanan ini, lalu kemudian dia bilang kayak gini, "Teman-teman, yang kita lihat di dinding ini merupakan bayangan saja," dia bilang. "Kalau kalian mau lihat sesuatu yang real, sesuatu yang sejati, ayo ikut saya keluar, kita lihat di luar." Tapi apa yang terjadi? Teman-temannya ini yang dia lepaskan dari ikatan ini, kemudian bilang, "Hei, kau jangan omong kosong. Yang beneran real itu yang di dinding ini yang kita lihat setiap hari. Kamu jangan membawa kebohongan ke hadapan kita," kata teman-temannya yang dibebaskan. Akhirnya teman-temannya ini kemudian memukuli orang yang barusan keluar dari gua itu, yang masuk lagi dan membebaskan mereka itu. Dia pukuli dengan batu sampai mati. Dan orang-orang tahanan ini yang sisa ini hanya duduk menghadapi tembok terus dan percaya bahwa yang di dinding ini merupakan hal yang benar, bukan bayangan. Nah, para mahasiswa Plato itu membuat analogi ini untuk menjelaskan bagaimana Sokrates itu hidup dan akhirnya mati. Kalian lihat, Sokrates awalnya ketika masih muda, itu sama dengan orang-orang yang diikat dan tahanan ini, yang percaya bahwa apa yang di dinding ini merupakan yang sejati, padahal ini hanya bayangan. Suatu kali Sokrates ini kemudian memberanikan diri dari, ini analogi ya, Sokrates ini memberanikan diri untuk keluar dari kebiasaannya, keluar dari apa yang diwariskan semenjak dia kecil, dan kemudian Sokrates ini belajar terus-menerus dan akhirnya dapatlah kebenaran. Ketika Sokrates mendapat kebenaran, mengetahui kebenaran, dia pulang dan mengajarkan tentang kebenaran itu di Athena. Lucunya orang-orang Athena yang diberitahu Sokrates tentang kebenaran itu nggak percaya. Mereka tuh nggak percaya. Mereka lebih percaya dengan apa yang mereka hidupi selama ini. Padahal menurut Sokrates, bentar dulu, yang kalian hidup ini palsu, kata Sokrates bilang. Yang benar adalah apa yang saya temukan dalam pencarian, dalam pembelajaran. Karena Sokrates mengajarkan kebenaran dan memberitahukan kebenaran, sama seperti teman dalam analogi ini, orang tahanan yang kembali ke kursi ini menjelaskan tentang kebenaran. Orang-orang Athena nggak terima. Akhirnya apa? Orang Athena kan membunuh Sokrates. Itu mirip dengan tahanan ini yang diberitahu tentang kebenaran tapi nggak percaya, akhirnya membunuh tahanan lainnya yang memberitahukan kebenaran. Sokrates menurut Plato itu mirip dengan apa yang terjadi dari analogi gua ini. Para mahasiswa, apa yang ingin diajarkan Plato? Plato bilang,
dunia indrawi yang kalian hidupi ini penuh kepalsuan. Ayo kita setiap hari mengarahkan diri kita pada kesejatian, pada kebenaran, pada keberanian, pada keadilan. Kita arahkan hidup kita pada keutamaan-keutamaan seperti itu, pasti kita suatu saat akan sampai pada kebenaran. Tetapi sekali lagi, orang kan nggak nyaman kalau diajarkan kebenaran. Orang kan nggak nyaman kalau diajarkan tentang keadilan. Itu mirip kayak kita sekarang, diberitahu hal yang benar, kita nggak nyaman. Kita lebih nyaman dengan kepalsuan-kepalsuan kita. Kita lebih nyaman dengan hal-hal yang membuat kita ya nikmati aja. Nggak usah kuliah, TikTokan aja. TikTokan kan seru. Joget-joget, dipuji, upload di story WA, dipuji orang. Wah, jogetannya keren. Buat foto yang bagus-bagus, kemudian upload di Instagram. Wah, keren. Padahal itu semua menurut Plato merupakan kepalsuan. Semua itu merupakan kepalsuan. Menurut Plato, harusnya orang-orang itu belajar tentang kebaikan, belajar tentang keadilan, belajar tentang kesempurnaan. Kalau kita belajar keutamaan-keutamaan itu menurut Plato, kita adalah orang yang mengetahui kebenaran. Nah, para mahasiswa, Plato bilang bagaimana caranya supaya orang mengetahui yang namanya kebenaran. Menurut Plato, kalau orang mau mengetahui kebenaran, dia harus kontemplasi. Kontemplasi itu bukan duduk, diam, kemudian meditasi, bukan. Kontemplasi yang dimaksud Plato adalah setiap hari kita harus berjuang, harus belajar, membaca buku sebanyak mungkin, belajar sebanyak mungkin, mendengarkan orang sebanyak mungkin, lalu kemudian kita sampai dan mengenal kebenaran. Itulah yang disebut dengan kontemplasi. Kontemplasi tidak dimengerti sebagai duduk diam tenang meditasi. Bukan seperti itu. Kontemplasi adalah aktivitas akal budi manusia untuk mencari kebenaran. Pertanyaan Plato berikutnya adalah, siapa yang tahu tentang kebenaran? Siapa yang tahu tentang kebenaran? Itu pertanyaan Plato. Nah, para mahasiswa, menurut Platon, orang yang tahu tentang kebenaran adalah para filsuf. Itu menurut Plato. Jadi Plato bilang, kalau kalian mau cari tahu tentang siapa yang mengetahui kebenaran, menurut Plato pasti para filsuf. Mengapa? Karena para filsuf itu setiap hari itu belajar. Dia menggali kebenaran, dia mengajarkan kebenaran, dia menghidupi kebenaran itu. Makanya yang tahu tentang kebenaran adalah para filsuf. Itu menurut Platon. Nah, karena yang mengetahui kebenaran para filsuf, makanya pertanyaannya gini, siapa yang layak jadi pemimpin? Siapa yang boleh jadi pemimpin? Menurut Platon, yang boleh menjadi pemimpin, jadi gini, sebelum kita melihat siapa yang boleh jadi pemimpin ya, Platon itu membagi jiwa manusia ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah bagian otak atau akal budi, posisinya di kepala. Kemampuan atau keutamaan yang berkembang di bagian kepala namanya logistikon, itu wilayah logistikon. Nah, orang yang menggunakan logistikon, menggunakan kemampuan di wilayah akal budi adalah para filsuf. Para filsuf lah yang menggunakan akal budinya. Posisinya di kepala menurut Platon. Para filsuf ini adalah orang yang selalu mengejar kebijaksanaan. Makanya keutamaan yang dimiliki oleh para filsuf adalah keutamaan kebijaksanaan. Itu di wilayah kepala. Yang kedua, menurut Platon, jiwa manusia itu dibagi ke yang kedua, yaitu namanya tumos. Tumos itu di wilayah dada dan perut. Wilayah dada lah sebenarnya. Tumos itu wilayah dada. Tumos ini dimiliki oleh para prajurit, para tentara. Mengapa? Di wilayah dada itulah ada keutamaan namanya keberanian. Keberanian itu menurut Plato di dada. Orang yang berani itu adalah orang yang membusungkan dadanya. Para filsuf itu keutamaannya di kepala. Dia punya keutamaan kebijaksanaan. Para prajurit itu tumos, di wilayah tumos, dia punya keutamaan namanya keberanian. Keutamanya itu yang makanya berkembang adalah kegagahan. Andrea. Lalu kemudian yang ketiga, wilayah ketiga disebut dengan epitumea. Epitumea itu dari perut ke bawah. Yang ketiga adalah epitumea itu dari perut ke bawah. Siapa itu? Para pedagang. Para pedagang menurut Platon itu memiliki keutamaan yang namanya nafsu. Bukan keutamaan, maaf. Keutamaan yang dikembangkan dalam epitumea, wilayah epitumea adalah pengendalian diri.
Mengapa pengendalian diri? Karena yang berkembang dari perut ke bawah adalah wilayah nafsu. Itu menurut Platon. Makanya sekarang kalian mulai lihat, bisa lihat teman-teman kalian. Siapa orang yang punya keutamaan di logistikon? Siapa yang punya keutamaan tumos? Dia punya keberanian. Ada temannya punya masalah, dia bela. Ada temannya yang sedang mengalami kesusahan, dia bela. Itu orang adalah orang yang menghidupi keutamaan prajurit, tumos. Tapi mungkin kalian lihat teman kalian, ada yang bisa berpikir dengan baik, ada yang bijaksana, ada yang mampu mengendalikan dirinya, ada yang mampu ada yang mampu berpikir bijak, membuat keputusan. Menurut Platon, orang yang bisa berpikir bijak, membuat keputusan yang tepat adalah orang yang memiliki keutamaan kebijaksanaan, wilayah logistikon yang berkembang. Dialah para filsuf. Terakhir, mungkin kalian bisa melihat teman kalian, ada yang kerjaannya itu mikirnya, dia nggak bantu temannya, dia hanya mikir masalah, dia bahkan nggak mengembangkan kebijaksanaan. Dia hanya mikir masalah makan, minum, atau dalam dalam wilayah moral dia yang dipikirkan urusan seks saja, kerjaannya bokepan saja mungkin. Itulah orang yang hidup dalam artinya gini, ketika orang melakukan tindakan-tindakan yang didasari nafsu, dia tidak melakukan itu atas dasar pemikiran logistikon, akal budi. Contohnya gini, apakah nafsu seks itu salah? Jawabannya tidak. Mengapa saya bilang tidak? Karena orang yang melakukan tindakan seks misalnya, tetapi atas dasar kesadaran tentang hubungan suami istri, bahwa dia sudah menikah, kemudian juga dia sadar bahwa yang dia lakukan itu merupakan dalam arti prokreasi itu untuk kehidupan lebih lanjut, tidak salah. Makanya kemudian ada yang namanya pernikahan. Ya, ada yang namanya pernikahan, ada yang namanya orang hidup dalam ikatan pernikahan. Tetapi kemudian kalau wilayah yang dipertimbangkan hanya kepuasan nafsu, bukan untuk tujuan bahwa kamu menyatukan diri dalam ikatan pernikahan, bukan untuk tujuan itu, maka tindakan-tindakan seks yang seperti itu adalah tindakan seks yang menurut Platon bejat. Ketika seks terarah pada pernikahan, pada ikatan yang suci, seks menjadi begitu indah menurut Platon. Contohnya, tapi ketika seks itu diarahkan hanya kepada kepuasan pribadi, tidak ada arah apapun, hanya dalam artian seks bebas, orang-orang seperti itu menurut Platon merupakan orang-orang bejat. Orang-orang yang benar-benar bejat. Makanya wilayah berkembang oleh orang-orang seperti itu adalah wilayah epitumea, wilayah hawa nafsu. Ini adalah konsep pembagian jiwa menurut Platon. Nah, apa refleksinya untuk kita sebagai calon guru? Menurut Platon, ketika kita belajar untuk sekarang ini menjadi calon guru, harusnya yang kalian lakukan adalah mencari hal-hal yang mendasar. Sama seperti Plato. Ketika dia melihat segala sesuatu berubah, dia mencari apa hal yang mendasar. Kalian juga kalau sekarang di posisi sebagai mahasiswa yang pengen jadi guru, kalian setiap hari harus belajar tentang hal-hal yang mendasar, hal-hal yang hakiki, hal-hal yang prinsipil. Itulah yang harus kalian cari terus-menerus, fundamental. Lalu, sediakan waktu untuk kontemplasi, sediakan waktu untuk belajar, sediakan waktu untuk studi. Lakukan itu para mahasiswa. Dan terakhir, kalian perlu, karena tadi kan lihat ada dunia idea, ada dunia indrawi. Artinya, kalian perlu penerangan dalam tanda kutip dari dunia idea ini. Kalian perlu penerangan ilahi, kalian perlu berdoa. Sebelum kalian studi, kalian perlu belajar supaya kalian benar-benar memahami apa yang kalian pelajari. Itu presentasi dari saya terkait tentang Plato.